lanjut. Pagi ini Ibu harapkan semuanya sehat supaya bisa menerima materi pelajaran dengan baik. Nah, hari ini kita belajar sebagai materi lanjutan pada hari yang semalam. Hari ini kita belajar tentang organ, kemudian juga sistem organ dan juga organisme. Kita bahas bagian pertama dulu, oke? Organ artinya adalah kumpulan dari beberapa sel yang saling bekerja sama. Nah, organ ini yang kita bahas kali ini pada tumbuhan dan juga nanti pada hewan dan manusia. Organ pada tumbuhan terdiri dari akar, itu paling bawah atau radix, batang atau kaulis, daun atau folium, dan bunga atau floss. Nah, kita lihat dulu bagian akar. Akar pada tumbuhan itu fungsinya ada beberapa, diantaranya menyerap air dan mineral dari dalam tanah, kemudian mengokohkan batang sebagai alat pernafasan, dan juga kadang dipakai sebagai penyimpanan cadangan makanan. Nah, sedangkan batang pada tumbuhan itu digunakan untuk penyalur daripada zat dari akar menuju daun, dan juga batang ini dikenal sebagai penopang daripada bagian cabang dan daun. Kemudian ada daun, itu fungsi utamanya adalah sebagai alat berfotosintesis dan juga disebut sebagai alat bernapas. Nah, kemudian setelah daun ada bunga atau floss. Itu bunga dikenal sebagai alat perkawinan karena pada bunga itu umumnya ada benang sari, ada putik. Nah, ini organ pada tumbuhan. Sudah bisa dipahami anak Miss? Sekarang kita akan bahas lagi organ pada hewan dan manusia. Organ pada hewan dan manusia itu merupakan sebagai contoh adalah mata, telinga. Nah, kemudian lagi ada organ lidah. Nah, itu organ-organ ini berperan sebagai alat indera. Kemudian ada organ lain yang disebut juga organ dalam seperti usus. Itu merupakan organ yang nantinya akan bekerja sama dengan organ lain untuk menyusun sistem pencernaan. Kemudian ada lagi organ lain yang disebut dengan seperti organ ginjal. Ini semua adalah contoh-contoh organ pada manusia dan hewan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikut. Selain organ, kita akan bahas sistem organ. Apa itu sistem organ? Sistem organ adalah merupakan kumpulan dari gabungan dari beberapa organ yang membentuk satu sistem. Nah, sebagai contoh pada hewan dan manusia itu ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu merupakan gabungan dari beberapa organ yang membentuk satu sistem kerjasama. Contoh adalah sistem pencernaan ini merupakan gabungan dari organ mulut, organ kerongkongan, organ lambung, organ usus, dan organ anus. Ada lagi sistem peredaran darah. Itu merupakan gabungan dari beberapa organ seperti jantung dan pembuluh darah. Nah, inilah mengenai sistem organ. Kemudian kita akan bahas yang lebih jauh dari ini adalah tentang organisme. Organisme itu merupakan gabungan seluruh organ dalam tubuh yang membentuk satu makhluk hidup. Jadi, organisme itu sebutan lainnya adalah makhluk hidup tunggal atau satu makhluk hidup. Nah, ini yang diartikan dengan organisme. Oke, anaknya Miss, sekarang sudah paham bagaimana sebenarnya satu tubuh makhluk hidup itu dibentuk. Mulai dari materi pelajaran kita yang pertama tentang sel, tentang jaringan, tentang organ, sistem organ, dan membentuk satu organisme.
supaya lebih memahami ada makhluk hidup itu yang hanya terdiri dari satu sel. Organisme yang hanya terdiri dari satu sel ini disebut dengan organisme monoseluler. Kemudian ada juga organisme yang dalam tubuhnya terdiri dari banyak sel, itu disebut dengan organisme multiseluler. Dari sisi lain, ada organisme yang dapat mengolah makanan sendiri, itu disebut dengan organisme autotrof. Dan ada juga makhluk hidup yang tidak dapat mengolah makanannya sendiri, ini disebut dengan istilah organisme heterotrof. Oke, anaknya Miss, untuk pertemuan hari ini kita cukup sekian. Tolong ini yang Mem sudah utarakan, kalian harus catat. Kemudian saya kasih ada 2 soal di bawah ini, tolong dikerjakan, dan hasil ringkasan Anda dengan jawaban soal ini dikirim ke WA Miss. Oke, selamat pagi, selamat belajar, bye bye.